Kalau untuk omset itu mungkin yang paling tertinggi saya pernah di angka sampai 70 jutaan. Modalnya mungkin di 30-an lah, sampai di 35. Itu udah sampai panen. Dulu pernah ikut sama bos untuk bertani semangka. Kita mau belajar bertani semangka itu nggak harus ikut orang terus. Tapi saya itu mau jadi karyawan karena mau cari ilmunya. Jadi untuk istilahnya itu hasilnya itu bonus. Tapi yang terutama ilmu dari bos saya yang dulu itu masih saya pakai. Kalau dibilang petani itu kotor, tidak keren, sebenarnya salah mas. Bertani itu keren mas. Apa istilahnya ya? Menyenangkan, bikin hati itu happy, apalagi kita melihat tanaman yang subur, normal, bahkan buahnya bisa besar-besar, itu menjadi kepuasan tersendiri. Walaupun ada banyak tantangannya, itu udah resiko mas. Semua pekerjaan ada resikonya, tapi ini masalah hati. Jadi kalau kita nanam, habis itu subur, buahnya besar-besar, walaupun hasilnya nggak memadai atau gimana, yang dibutuhkan manusia itu senang. Perkenalkan, nama saya Fajar Wayudi, asal saya dari Bagurjo, Muncar, Banyuwangi. Kesibukan sehari-hari bertani semangka, kira-kira sekitar 3 tahunan. Kemungkinan dari tahun 2022 saya mulai beranjak bertani belajar semangka sampai sekarang di tahun 2025. Prospek ekonominya lebih menjanjikan. Terus lingkungan di wilayah sini lebih bagus untuk pertanian semangka. Dulu pernah jadi karyawan di hotel, terus pernah juga jadi nelayan di laut, terus pernah ikut sama bos untuk bertani semangka. Kalau dari pengalaman ikut-ikut orang semua itu, ilmu yang paling berharga itu hanya satu, ketekunan dalam bekerja. Itu aja. Kita mau belajar bertani semangka itu nggak harus ikut orang terus. Jadi kita itu berani memilih untuk menanam sendiri atau bertani sendiri untuk belajar agar bisa menciptakan atau menghasilkan semangka yang kita rawat sendiri. Jadi hasilnya kita bisa peroleh sendiri, ilmunya kita bisa pelajari sendiri. Mungkin kalau ragu-ragu ada, tapi yakinnya itu lebih besar daripada ragu-ragunya, karena saya ingin benar-benar bertani supaya dapat ilmunya itu biar saya bisa cari sendiri. Soalnya bertanam semangka itu nggak ada orang pintar mas, adanya orang tekun yang mau selalu mencoba. Kenapa Banyuwangi atau Muncar di sini tuh jadi sentral semangka yang bagus? Di sini tuh lingkungan sama pengairan sama kondisi tanah ataupun iklimnya itu benar-benar cocok untuk semangka. Di sini benar-benar tanahnya bagus, terus airnya nggak selalu telat tapi ada terus. Jadi semangka itu butuh air yang terus-terus ada, bukannya banjir tapi ada tapi nggak terlalu banyak. Untuk faktor itu mungkin benar-benar cocok ya, soalnya di sini dekat pesisir. Untuk suhunya lebih hangat, terus faktor alamnya untuk tanah itu lebih bagus. Jadi semangka itu emang pengaruh di suhu yang hangat itu, emang dia bagus. Jadi iklim itu pengaruh, benar-benar pengaruh untuk tanaman semangka. Mungkin kalau ukuran atau rasa atau istilahnya ketahanannya, semangka Muncar itu menang
menang di rasanya dan ketahanan. Kalau ukuran udah mayoritas lah, bisa dilihat ada yang besar juga ada yang kecil. Cuma untuk rasa sama ketahanan di Banyuwangi emang unggul. Karena mungkin dari faktor iklim tadi, dari faktor airnya, dari faktor tanahnya, di sini lebih bagus daripada tempat yang lain. Kalau di sini sih lokalan juga ada, tapi sedikit. Untuk pasar terbesar ya tetap di luar Banyuwangi, seperti Surabaya atau Bali atau Jogja, mungkin juga sampai di Jakarta juga. Kalau di sini sih lewat tengkulak ya, istilahnya tengkulak itu dia mengambil barang kita untuk dibawa langsung ke kota. Jadi kita nggak ikut langsung ke sana, jadi kita percaya sama tengkulaknya untuk dijualkan barang kita ke sana. Untuk harga itu tergantung ya Mas ya, soalnya kadang kita ada musim di mana musim itu ada buah tahun kayak mangga atau buah naga atau yang lain, itu berpengaruh pada harga semangka sendiri. Jadi untuk harga itu nggak selalu stabil, tapi juga nggak terlalu anjlok Mas. Jadi istilahnya untuk ekonominya sudah mencukupi untuk kapasitas kita untuk bekerja, dapat penghasilan berapa, itu sebenarnya udah cukup. Dari yang penting itu tanaman harus benar-benar 80 sampai di 90% kita bisa bagus membuat tanaman semangka jadi besar-besar. Untuk mandiri sekarang, saya bertanam mandiri ini sangat beda Mas. Sekarang bisa kerjanya lebih enjoy, terus nggak terlalu tertekan, sayanya lebih menikmati, lebih santai dalam kerjanya. Kalau berkesan unik itu pasti ada Mas, cerita-cerita yang lucu-lucu atau kita gurau-gurau sama teman-teman sama yang kerja itu pasti ada. Terkadang kerja itu nggak harus monoton, fokus terus nggak, kita harus banyak bercandanya biar santai, mungkin semangkanya biar bisa senyum juga. Kalau modal itu tergantung Mas, kalau ini mungkin lahan agak lumayan, modalnya mungkin di 30-an lah sampai di 35, itu udah sampai panen. Tapi di modal segitu itu kita harus ikut kerja, jadinya nggak semua dikerjakan sama orang, nggak. Soalnya kita cuma untuk pekerjaan orang-orang itu hanya untuk di awal sama pertengahan aja. Untuk pengobatan sama yang lain-lain tetap saya kerjakan sendiri, saya pantau sendiri. Kalau tantangan sih nggak ada Mas. Saudara itu juga bukan pekerja, artinya hanya kita minta bantuan supaya pekerjaan kita selesai, tapi ya tetap digaji. Intinya kerja itu nggak ada bos, nggak ada karyawan Mas. Kita bareng-bareng kerja, dirawat sama-sama, tanamannya biar bisa bagus, itu aja intinya. Kalau untuk omset itu mungkin yang paling tertinggi saya pernah di angka sampai 70 jutaan. Tapi kalau untuk perbedaan dari kita dulu ikut orang, ya beda Mas. Karyawan sama kita sekarang nanam sendiri. Tapi sebenarnya dulu karyawan itu saya bukan untuk mencari hasilnya. Tapi saya itu mau jadi karyawan karena mau cari ilmunya. Jadi untuk istilahnya itu hasilnya itu bonus. Tapi yang terutama ilmu dari bos saya yang dulu itu masih saya pakai. Kalau untuk wilayah Muncar sendiri tantangannya itu cuaca Mas. Sekarang cuaca ekstrim, cuaca nggak menentu, musim panas tahu-tahu hujan. Mungkin itu aja. Kalau hama masih bisa ditanggulangi lah. Kalau untuk tantangan sendiri di lahan saya, mungkin beratnya itu karena lahan saya masih asem Mas. Karena dulu bekas
padi, habis itu di semangka. Mungkin ini yang ketiga kalinya. Jadi lahannya masih tetap di tempat yang sama, artinya di lahan janda tadi. Faktor yang tersulit juga di lingkungan, Mas. Lingkungannya di sini masih dekat jagung atau buah naga atau perkampungan. Di perkampungan itu mungkin hama itu kalau malam lampu hidup mereka berdiam di lampu. Nanti kalau udah pagi menjelang dia turun lagi di lahan. Nah, itu tantangannya, Mas. Jadi hamanya selalu ada. Jadi untuk istilahnya penyepraian harus rutin, benar-benar rutin. Di lahan janda itu untuk resikonya, Mas, kan bekas penanaman. Dulunya dipupuk full-fullan, dia pupuk secara over lah istilahnya. Jadi residu pupuk itu harus benar-benar bisa terurai. Kalau nggak bisa terurai di awal tanam itu pasti pengaruh. Jadi benar-benar kalau lahan janda harus benar-benar dikeringkan dulu, atau juga bisa dibasahin, selalu basah terus. Habis itu misalnya dicangkul atau dibenerin lagi atau cuma dicukil lah istilahnya, dia sudah normal. Jadi yang paling bahaya itu residu pupuknya, Mas, yang terlalu over. Kalau saya sendiri di lahan janda itu biasanya tetap saya rotari. Singkal artinya di rotari itu dibajak, tapi bajak yang kecil aja. Istilahnya biar residu pupuknya keluar dulu, agar racun-racun yang di tanahnya itu keluar. Terus nanti fase tanam awal dia tumbuhnya sehat lagi. Kalau fase waktu kena jebuk itu, Mas, istilahnya kecewa tetap, tapi kalau untuk putus asa nggak boleh, Mas. Petani harus semangat. Tanaman semangka itu tetap harus istilahnya bahasa Jawa diopeni, Mas. Semangka itu semakin dirawat semakin bagus. Jadi tetap dirawat supaya tetap sampai finish kita panen dapat hasilnya. Kalau untuk mengatasi molernya itu, Mas, sebenarnya tekniknya kita dari awal dulu. Kita menormalkan lahan dulu, menetralkan kelebihannya insek atau pestisida yang lain atau nutrisi-nutrisi yang lain berlebihan, kita normalkan dulu. Habis itu kita rawat di perakaran. Di perakaran kita naikkan pH-nya agar tanaman bisa netral kembali. Setelah di pH tanah dinormalkan lagi, nanti di penyempraian nutrisinya dimasukkan semua. Nanti dilihat perkembangan 2-3 hari. Kalau sudah ada perkembangan baru kita masukkan nutrisi yang dari akar lagi, misalnya pupuk atau apa. Terus rolling dari bawah atas terus. Jadi intinya kita harus peka sama tanamannya. Dia mau berkembang apa enggak gitu istilahnya. Kalau nutrisi yang saya pakai, makanya saya memperhatikan perkembangan tanaman itu. Nutrisi yang dari Vulca itu lebih bagus karena membuat tanaman itu semangka itu kan berfokus di pucuk, Mas, berfokus di ujung. Jadi kalau ujungnya nggak jalan, semangka itu nggak bakal panen. Inti utama ditanam semangka ujung, pucuk. Kalau itu di masa vegetatif, jadi pucuknya itu biar jalan terus, jadi semangka itu normal. Nah, Vulca itu nutrisinya bagus untuk ujung pertumbuhan, pucuk pertumbuhan semangka itu bagus. Walaupun dia diserang keriting, diserang jebuk atau moler tadi, dia tetap jalan. Artinya di ujungnya tetap normal, akhirnya fase pertumbuhannya tetap jalan terus. Dulu waktu saya belajar nanam semangka masih ikut orang, bos saya itu menggunakan Vulca karena di fase itu istilahnya tanamannya ada masalah di ujung, yaitu mengkeret atau dia istilahnya jebuk gitu.
Dia menggunakan vulkanya, tanamannya pulih lagi. Jadi saya tertarik waktu fase saya tanam sendiri, saya terus pakai terus, nggak pernah kelewatan. Kan dulu masih banyak produk lain yang punya kandungan asam sulfat atau kalium, yang lain tuh ada. Efeknya belum seperti Vulka, yang daunnya bisa normal lagi. Kalau Vulka pengaruhnya itu nanti di golor, di pangkal atau di ujung pucuknya itu dia tetap besar, lemas, habis itu daunnya mau lebar. Jadi untuk pembungaan di fase generatif, di perkawinan, bunganya itu istilahnya apa ya, bisa besar, bisa normal lagi gitu, walaupun habis keserang keriting jepuk tadi. Kalau untuk penggunaan vulkanya saya inten itu 3 hari sekali mas, 3 hari sekali dari fase vegetatif tadi, dari umur 5 hari, nanti selang ke 3 harinya ke 8 hari atau 9 harinya itu tetap inten. Takarannya dia dari awal itu kalau saya takar dari 1 sendok sampai 1 tutup, sampai nanti di fase mau perkawinan atau fase generatifnya dia hampir di 2 tutup. Kalau untuk target sih mas, lebih melebarkan lahan lagi terutama. Yang kedua, target saya membuat inspirasi untuk kaum muda agar mau bertani. Kalau bertani itu bukan jelek, bukan kotor-kotoran. Bertani itu istilahnya membuat senang diri sendiri dulu. Enak loh bertani. Kalau pesan untuk petani-petani yang lain, menurut saya tetap semangat mas, tetap berjuang. Bertani itu tombaknya negeri. Negeri itu nggak bisa berdiri kalau nggak ada pertanian. Kalau dibilang petani itu kotor, tidak keren, sebenarnya salah mas. Bertani itu keren mas. Kaum muda itu mikirnya harus bisa banyak, istilahnya banyak uang, banyak penghasilan gitu. Bertani bisa banyak penghasilan, banyak uang. Kalau mau kerennya, tani lebih keren. Kenapa? Bisa menciptakan karyanya sendiri. Kalau yang bikin tetap semangat walaupun banyak tantangan, bertani itu apa istilahnya ya? Menyenangkan, bikin hati itu happy. Apalagi kita melihat tanaman yang subur, normal, bahkan buahnya bisa besar-besar, itu menjadi kepuasan tersendiri. Walaupun ada banyak tantangannya, itu udah resiko mas. Semua pekerjaan ada resikonya, tapi ini masalah hati. Jadi kalau kita nanam, habis itu subur, buahnya besar-besar, walaupun hasilnya nggak memadai atau gimana, yang dibutuhkan manusia itu senang. Lebih enjoy mas, lebih menikmati hidup. Habis itu kita waktu lebih banyak untuk keluarga. Kalau kita ikut orang, kita mau, kalau kita orang muslim mau sholat itu perlu izin, perlu gini, perlu gitu. Sekarang bertani sendiri, kita mau, orang muslim mau sholat, ayo sholat. Ayo agama kita tingkatkan, tanaman kita rumat, kita openi, tapi tetap semua jalan. Istilahnya bertani itu lebih sehat, agamanya lebih ikut juga, keluarga juga istilahnya kita nggak pernah takut nggak ketemu, tiap hari ketemu keluarga. Kalau ikut orang kan nggak bisa mas, tertekan istilahnya.